welcome back again. Ya, selamat datang kembali teman-teman di video tutorial tentang bahasa Inggris berbasis otak kanan. And at this moment, I'm going to be speaking with you about how to remember words or vocabulary without memorizing. Nah, menarik kan? Bagaimana mengingat kosakata atau vocabulary tanpa menghafal. Nah, mungkin kedengarannya aneh ya. Ya, mungkin kita akan bilang seperti itu kalau kita belum tahu caranya. Nah, sekarang kita akan praktek, kita akan coba bagaimana caranya, dan nanti teman-teman akan saya libatkan untuk praktek, untuk terlibat supaya materi ini bisa teman-teman rasakan efektivitasnya. Nah, sebelum saya nanti mulai kasih contoh bagaimana mengingat kosakata tanpa menghafal, saya ingin mereview dulu materi tentang cara kerja alamiah otak dulu nih. Nah, saya mau simpulkan saja bahwa otak kiri itu bahasanya adalah tulisan. Ya, kemudian sifat memorinya jangka pendek. Kemudian otak kanan bahasanya gambar visual, kreativitas, dan sifat memorinya jangka panjang. Nah, jadi pada saat kita mau menghafal tulisan, ya berupa kosakata, nah ini sengaja saya akan berikan kosakata yang sulit, yang jarang dipakai. Kenapa? Ya karena kita lagi uji coba, lagi mendemonstrasikan bagaimana mengingat tanpa menghafal. Kalau saya kasih Anda kosakata yang gampang, nah itu nanti tantangannya tidak menarik. Misalnya saya kasih kosakata misalnya makan, ya Anda sudah tahu. Minum, Anda sudah tahu. Belajar, Anda sudah tahu. Mobil, Anda sudah tahu. Nah, saya sengaja memberikan kosakata yang sulit, yang mungkin Anda tidak pernah ketemu sebelumnya, atau ini sangat jarang sekali digunakan dalam keseharian. Saya akan kasih contoh. Yang pertama adalah kata sedentary. Ya, nanti teman-teman bisa baca di layar ya. Sedentary. Sedentary itu artinya adalah menetap atau duduk terus-menerus. Nah, jadi pada saat kita menghafal kosakata dengan cara seperti ini, sedentary artinya menetap atau duduk terus-menerus. Diulang berkali-kali. Udah fokus di cara yang begitu aja, itu otak kiri lebih dominan. Nah, kita sekarang caranya tidak seperti itu. Nah, kita ucapin sama-sama dulu ya. Sedentary. Ucapin beberapa kali sambil dilihat tulisannya. Ya, sambil dilihat tulisannya nih yang ada di layar. Anda ucap sambil Anda lihat tulisannya. Tapi jangan dipikirin ya. Yang penting diucap, Anda lihat. Oke. Setelah Anda tahu pengucapannya, ya, maka melibatkan otak kanan. Ingat, bahasa otak kanan adalah bahasa visual. Maka harus ada gambar. Cara bikin gambarnya, maka kita harus mengasosiasikan sesuatu, ya, baik itu berupa gambar atau plesetan yang bisa jadi gambar dengan sesuatu yang otak kita sudah kenal. Sedentary mungkin otak kanan masih asing karena kita tidak tahu sedentary itu gambar apa. Tapi ketika sedentary kita plesetkan atau kita asosiasikan lah ya, kita hubungkan dengan gambar sedan dan tari, ya kan, sedan teri lah ya, sedan dan teri gitu ya. Nah, kita bayangin sedan teri atau sedan tari, sedan teri. Jadi kita bayangin ada mobil sedan, ya, tari atau teri, ya teri aja lah ya. Mobil sedan dan teri, mobil sedan teri. Jadi bayangin mobil sedan teri. Anda bayangin nih, Anda visualnya bebas ya. Sedan teri, ya, kemudian di situ sedan terinya menetap. Bayangkan dia sudah 1 jam di situ, berjam-jam di situ, duduk aja terus menerus di situ. Nah, visualkan gambar ini. Sudah cukup kalau gambarnya sudah tervisualkan, sudah terbayang di otak kanan kita, itu insya Allah akan tersimpan otomatis di memori jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah assertive. Ya, teman-teman bisa lihat tulisannya di layar ya. Assertive. Assertive itu artinya membantu. Kalau kita lihat assertive, ya tentu asing buat kita ya, karena kita mungkin baru pertama kali dengar kesempatan ini. Nah, tapi kalau kita asosiasikan kata assertive itu dengan asisten,
assist. Ada kata-kata assist-nya kan, assertive, assist itu kan hampir sama ya. Nah, itu artinya membantu. Jadi assertive itu artinya membantu, assist, assertive, membantu ya, mirip-mirip dengan asisten. Jadi gampang ya cara mengasosiasikannya seperti itu. Dan yang ketiga, industrious. Industrious itu artinya pintar. Nah, ini kosakata yang jarang orang tahu dan mungkin jarang dipakai ya dalam percakapan sehari-hari. Ini sengaja saya kasih yang sulit-sulit karena kita mau ngetes memori kita seperti apa. Jadi yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, mengingat tanpa menghafal. Jadi teman-teman hanya memvisualkan aja nih. Jadi tugas teman-teman hanya memvisualkan, jangan dipikirin. Ya, karena nanti kalau dipikirin nanti proses menghafalnya jalan gitu, otak kirinya jalan. Jadi dibayangin aja. Industrious, ya industrious itu kan artinya pintar tadi ya. Udah bayangin aja industri. Nah, jadi bayangin orang yang kerja di industri itu rata-rata pintar-pintar. Nah, ini terlepas dari, jadi yang namanya imajinasi teman-teman terlepas dari benar salah, terlepas dari logika. Jadi tidak perlu memakai logika, tidak perlu harus benar atau salah, yang penting gambarnya muncul. Ya, ini proses untuk memudahkan kita biar nggak gampang terlalu lama mikir. Jadi industrious artinya pintar. Jadi orang yang bekerja di industri itu pintar. Kemudian yang keempat, apocryphal ya. Apocryphal itu artinya mempertanyakan keaslian pernyataan atau cerita. Jadi bahasa simpelnya ragu lah ya dengan satu pernyataan atau cerita. Apocryphal. Apocryphal itu kita bayangkan ya handphone. Nah, ini mohon maaf kita nyebutin merek nih. Handphone Oppo dikepel gitu. Apocryphal. Jadi handphone Oppo dikepel. Apocryphal. Nah, kenapa handphone Oppo itu dikepel ya? Karena dia mempertanyakan ini informasi yang ada di HP ini kira-kira benar apa enggak nih? Jadi mempertanyakan keaslian informasi itu. Jadi handphone Oppo dikepel ya, karena mempertanyakan keaslian pernyataan yang ada di HP itu. Nah, kemudian yang kelima ya, yaitu epiphany. Epiphany itu artinya pencerahan. Nah, epiphany ya itu kita asosiasikan dengan epipony. Jadi ada mungkin teman kita atau ada orang namanya Epi pakai poni ya, kita bayangin epiphany. Epiphany itu memberikan pencerahan. Jadi si epiphany, Epi yang berponi itu dia memberikan pencerahan ya di bawah matahari yang cerah seperti itu. Jadi untuk menguatkan arti pencerahannya. Nah, jadi epiphany, Epi berponi, pencerahan. Kemudian yang ke-6 adalah lassitude. Ya, lassitude itu artinya kelelahan. Jadi kita bayangin las itu, jadi ada orang las itu, jadi bayangin las itu, udah kelelahan. Jadi orang las itu kelelahan. Jadi Anda visualkan orang lagi ngelas kelelahan, las itu kelelahan. Pokoknya gak usah pakai logika ya, yang penting gambarnya muncul sambil lihat tulisannya. Oke, yang terakhir yang ketujuh adalah evanescent. Evanescent itu artinya segera berlalu dari ingatan atau dari memori. Nah, jadi evanescent itu kita plesetkan, kita asosiasikan jadi panasin gitu. Panasin. Otak kamu panasin tuh biar memorinya cepat berlalu gitu. Nah, jadi sambil lucu-lucuan, sambil mengucapkan pronunciation yang benar, sambil memvisualkan, gak usah dipikirin nanti inget apa enggak. Tapi nanti faktanya
Setelah Anda bermain visualisasi tadi, Anda akan mengingat kosakata-kosakata tadi. Ini contoh nih ya. Kita tes sekarang. Sedentary. Apa tadi artinya? Ada mobil sedan dan ikan teri. Apa tadi artinya? Yes, menetap. Duduk di situ terus-terusan. Sedentary. Jadi dihubungkan antara sedan, teri, dan kata-kata menetap atau duduk di situ sebagai artinya. Kemudian yang kedua tadi apa? Assertive, dengan asisten, mirip tuh ya. Artinya apa tadi? Yes, membantu. Kemudian industrious. Industri tadi apa? Orang bekerja di industri gimana tadi? Yes, pinter. Kemudian yang keempat, apocryphal. Apocryphal itu artinya tadi apa? Opo dikepel. Ya, nih apa tuh namanya, mempertanyakan keaslian pernyataan. Kemudian epiphany. Epiphany tadi apa? Epi, berponi, memberikan apa tadi? Di bawah matahari, ya kayak pencerahan. Kemudian lassitude. Orang las itu sampai kelelahan. Kemudian terakhir evanescent. Udah Kak, panasin aja otaknya tuh biar apa? Memori segera berlalu dari ingatannya. Nah, cara seperti ini akan membantu kita. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ngulang video ini kalau memang masih ada yang belum jelas, dan semoga video ini bisa diterapkan ya, karena ini bukan satu-satunya cara, ada banyak cara lagi yang lainnya yang bisa kita gunakan, tapi di sini saya ingin menitik beratkan dengan cara ini. Oke, thank you very much. Good luck and see you on next videos.